Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips lulus CPNS 2021 berdasarkan pengalaman pribadi dan narasumber lain. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, jadi pelajari terus, nonton terus video ini sampai selesai. Insya Allah akan berkah. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada tipsnya. Nah, ini ada 5 tips ya, tips lulus CPNS. Nah, ini saya rangkum dari beberapa narasumber dan termasuk diri saya sendiri. Yang pertama sekali adalah niat. Yang kedua, yakin karena Allah. Yang ketiga, tidak berputus asa. Yang keempat, restu. Dan yang kelima, berusaha. Nah, teman-teman, ini adalah 5 poin kita, tips kita agar kita itu mudah untuk lulus CPNS ya, khususnya CPNS tahun depan ya, 2021. Nah, tentunya kita harus mempersiapkan diri dari sekarang. Oke, langsung saja kita akan masuk kepada part 1, yaitu tentang niat ya. Nah, segala sesuatu perbuatan diawali dengan niat. Nah, apapun itu, segala sesuatu kegiatan kita tentunya ada niat ya. Niatnya apa? Niatnya fi qalbi, di dalam hati. Hati kita emang udah niat. Misal kita memang pingin tes CPNS. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, kita emang udah niat. Nih saya nih tahun ini mau ikut tes CPNS. Niat banget gitu. Nah, jadi kalau emang niat kita itu udah tepat, kita harus meluruskan niat kita itu. Nah, jangan hanya sekedar niat. Nah, kita ingin lulus CPNS, berarti kita otomatis kita yakin ya, di hati kita itu udah ada niat ya. Innama a'malu bin niat, segala perbuatan itu diawali oleh niat. Niat kita tulus, niat kita lurus, maka akan dimudahkan. Nah, jangan sepelekan niat ya teman-teman. Nah, ketika kita sholat saja, yang pertama sekali adalah niat. Nah, jadi dengan adanya niat itu akan meluruskan sesuatu, akan menuntaskan sesuatu. Nah, segala sesuatu kita mengawalinya dengan niat akan mudah. Itu yang perlu ditanamkan ya dalam diri kita, teman-teman. Kita harus berazam, teman-teman. Meyakinkan hati kita. Tidak hanya sekedar saya mau ikut tes CPNS, tapi di dalam hati kita nggak lurus niatnya. Jadi seperti itu. Jadi jelas ya. Jadi segala sesuatu itu diawali dengan niat. Yang kedua, luruskan niat. Nah, jadi luruskan niat ini dalam kategori emang betul-betul kita nih ikut tes CPNS gitu. Niat kita emang ikut tes CPNS. Jadi karena udah ada niat, jadi kita tahu bagaimana cara untuk menggapainya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita akan melihat part 2, yaitu yakin karena Allah. Nah, yang pertama sekali kan udah ada niat. Ini kan ceritanya nih CPNS belum dibuka. Nah, kita udah niatan nih, saya mau ikut tes CPNS 2021 insya Allah. Nah, jadi kemudian setelah niat azam dalam hati, maka yakin karena Allah. Bagaimana cara kita yakin kepada Allah? Nah, yang pertama, jangan meragukan Allah. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu, itu kita harus melibatkan Allah, teman-teman. Walaupun ini ikut tes CPNS ya, kita harus libatkan Allah. Kenapa kita libatkan Allah? Karena Allah yang mengatur segalanya. Kita semua sebagai manusia, kita merencanakan baik buruknya, Allah yang akan menentukan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi jangan pernah meragukan Allah. Nah, jadi segala perbuatan, segala yang kita lakukan, semuanya libatin Allah. Nah, yang kedua, jadikan Allah sebagai penolong. Nah, ketika kita ingin mengikuti tes CPNS, baik itu SKD maupun SKB, nah, kita mohon pertolongannya itu sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah saya ya Allah.
berilah pertolonganmu kepada saya agar saya mudah untuk menjawab soal. Yakin seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita harus yakin seperti itu. Makanya kita harus yakin kepada Allah dan yakin bahwasanya Allah itu sebagai penolong. Yang ketiga, berbaik sangka kepada Allah. Nah, jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Nah, jadi ketika kita pernah gagal tes CPNS 2018, 2019 masih gagal, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan berhusnuzon, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, namun saya nggak lulus. Jadi itu menyepelekan. Jadi kita nggak yakin akan ketetapan Allah, kita tidak bersyukur. Nah, jadi apa yang harus kita tanamkan pada diri kita? Berbaik sangka kepada Allah. Yakin Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Nah, ini secara religi ya teman-teman. Namun itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Dengan kita tanamkan hal yang seperti ini pada diri kita, insya Allah akan menolong. Nah, saya sendiri, saya merasakan apa yang saya tulis ini. Nah, saya pernah gagal saat ikut tes. Dan karena gagal itu, saya belajar dari kegagalan ke kegagalan lain hingga memperoleh keberhasilan. Nah, jadi seperti itu. Yakin karena Allah. Jangan yakin karena hal lain. Jangan yakin, saya pintar, saya lulus. Jangan. Nggak boleh. Yakin karena Allah gitu. Jangan yakin karena diri kita emang merasa hebat ya. Jangan teman-teman, nggak boleh. Oke, kita lanjut. Kita akan lihat part 3-nya, tidak berputus asa teman-teman. Nah, tentunya ini kan tes CPNS sudah berlangsung beberapa tahun ya, 2017, 2018, 2019 dan akan dibuka di 2021 ya teman-teman. Maka itu ada 2 kategori. Yang pertama gagal, yang kedua berhasil dalam artian sukses. Nah, jadi gagal ya teman-teman. Jika kegagalan pernah menjadi penghalang kesuksesanmu, maka belajarlah dari kegagalan. Nah, jadi kita sebagai manusia tidak boleh berputus asa atas kehendak Allah, atas apa yang terjadi dalam diri kita. Kita pernah ikut tes CPNS, namun kita gagal. Bahkan gagalnya itu gagal pada saat mengikuti di SKB dengan nilai yang sangat tipis, perbedaannya 0,00 sekian. Itu sangat sedikit, tentu kita akan drop. Namun kita harus belajar dari kegagalan. Nah, berarti kita ini belum mampu teman-teman, ya, belum mampu. Nah, jadi kegagalan yang menjadi penghalang ini harus kita singkirkan. Nah, jangan kita ambil kegagalan itu, ya. Jadi jangan sampai kegagalan itu menjadi kita putus asa. Jadikanlah kegagalan itu sebagai kunci keberhasilan kita. Kenapa? Karena setiap kegagalan berjalan dari kegagalan lain hingga kita memperoleh keberhasilan. Maka belajarlah. Karena kesuksesan ya teman-teman, ini perlu ditanamkan ya dalam diri kita ya. Kesuksesan itu berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kita kehilangan semangat, tanpa kita berputus asa. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya juga pernah gagal ikut tes CPNS. Ya, saya gagal, saya ikut tes SKD, saya lulus. Kemudian saya gagal di SKB, teman-teman. Jadi saya pernah gagal di SKB. Nah, jadi dari situ saya belajar. Jadi suami saya menjadi supporter yang paling hebat, menjadi motivator yang luar biasa, menyemangati saya, mengatakan bahwa kegagalan itu bukanlah sesuatu yang membuat kita harus berputus asa. Nah, Allah tahu yang terbaik untuk kita. Mungkin bukan di situ. Nah, jadi ada sebab dan akibatnya yang ke depan. Kenapa bisa gagal? Nah, jadi seperti itu. Jadi saya belajar dari kegagalan saya. Apa yang kurang dari kegagalan saya, di tahun selanjutnya saya ikut tes CPNS, saya perbaiki semuanya. Alhamdulillah, saya berhasil. Dengan apa? Dengan niat yang benar, kemudian yakin kepada Allah, libatin Allah, kemudian tidak berputus asa. Nah, seperti itu. Jadi apa yang kita raih? Berhasil. Karena apa? Jangan pernah berputus asa, coba lagi dan lagi.
coba lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Insya Allah akan berhasil. Insya Allah yakin akan berhasil. Yakin pada diri sendiri, yakin karena Allah. Insya Allah akan berhasil. Ya teman-teman. Kemudian part 4 itu adalah restu. Nah teman-teman, ini adalah restu ya. Ini harus teman-teman perhatikan baik-baik ya. Restu siapa saja? Yang pertama sekali suami atau istri. Nah kalau kita ini ceritanya kita yang mengikuti tes salah seorang istri, maka restu harus kita dapatkan dari suami. Nah jadi kalau misalnya kita nggak dapat restu dari suami, itu nggak akan berjalan mulus. Nah jadi kita harus, pasangan kita harus ridho kepada kita mengikuti tes CPNS, karena itu akan memudahkan kita. Nah jadi teman-teman ini harus yakin ya teman-teman bahwa restu dari suami ataupun istri itu sangat penting teman-teman. Nah karena ini akan memudahkan urusan kita mengikuti tes, menjawab ujian, dan alangkah baiknya itu pasangan kita menjadi motivator kepada kita. Nah, itu akan sangat baik kalau misalnya menjadi motivator, kita akan jadi timbul semangat yang tinggi ya teman-teman. Jadi karena suami kita ridho kepada kita boleh mengikuti tes, ataupun istri ridho kepada suami mengikuti tes, maka itu akan dimudahkan jalannya oleh Allah. Nah, jadi tidak sembunyi-sembunyi. Nah, ketika pergi untuk mengikuti tes itu minta restu dari suami bahwa saya mengikuti tes, doanya dimudahkan, dilancarkan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kemudian yang kedua orang tua. Nah baik orang tua si istri maupun orang tua si suami, baik mertua ya, itu harus ridho. Ini pengalaman dari saya teman-teman. Jadi saya setelah saya menikah, saya tinggal jauh dengan orang tua saya, jauh dengan orang tua dan mertua saya. Saya merantau dengan suami saya. Nah kemudian pas diikut tes CPNS, saya mengikuti tes di luar kota yang jauh dari orang tua saya dan mertua saya. Nah dan pada akhirnya gagal. Saya gagal di SKB. Nah penyebab gagal saya di SKB itu saya terawang, dan saya baru menyadarinya itu saat ini. Kenapa? Ketika saya mengikuti tes selanjutnya, pada saat saya mengikuti tes sebelumnya, saya tidak menanyakan restu daripada orang tua. Saya tidak menanyakan saya harus ikut tes di mana, bagaimana gitu. Saya tidak menanyakan. Saya hanya berkompromi dengan suami saya bahwa suami saya ridho. Kemudian saya ikut tes di sini jauh dari orang tua dan mertua. Jadi seperti itu saya ikut tes. Nah dan ternyata apa yang terjadi? Saya gagal. Nah jadi saya tahu sayanya gagal. Jadi saya nggak tahu penyebabnya gagal ini karena sesuatu ridho ya dari orang tua ya, salah satu ridho dari orang tua saya nggak tahu. Dan baru saya tahu setelah saya lulus CPNS. Kenapa? Suami saya berkata, ini ikut tes CPNS, mulai pendaftaran, kemudian sampai dengan titik lokasi, tanyakan sama orang tua. Keridoan orang tua, ridhonya di mana gitu. Jadi saya tanya pada orang tua saya. Nah, jadi ternyata orang tua saya sangat ingin saya dekat dengannya. Nah, jadi pada saat saya ikut tes yang lalu, itu saya kan tesnya jauh dengan orang tua. Jadi orang tua saya doanya apa? Ya Allah, saya ingin dekat dengan anak saya. Doa juga tetap lulus CPNS, namun inti dari doanya saya ingin dekat dengan anak saya. Nah, doanya selalu itu ingin dekat dengan anak saya. Nah, saya sedangkan posisi saya jauh, ikut tes jauh. Nah, itu saya baru tahu ketika saya sudah lulus CPNS. Apa dikatakan orang tua saya ketika saya lulus CPNS? Mama senang, katanya. Mama senang. Kenapa, Ma? Karena dekat. Mama selalu berdoa supaya anak Mama dekat dengan Mama. Nah, seperti itu kata orang tua saya. Bayangkan teman-teman, jangan sampai doa kita dan doa orang tua itu berbelok arah. Kita berdoa agar jadi CPNS, sedangkan orang tua kita berdoa, ya Allah dekatkanlah saya dengan anak saya. Sedangkan posisi anak mengikuti tes yang jauh. Jadi Allah melihat bagaimana orang tua kita. Nah, jadi tanyakan sama orang tua, Ma, saya ikut tes di mana nih? Ada dibuka di sini. Kita berikan arah lokasi.
mana pilihan yang akan ditujukan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Makanya jangan sampai doamu dan doa orang tuamu itu tidak sejalan. Makanya jangan sepelekan teman-teman, jangan sepelekan ridho orang tua. Doa orang tua untuk anak itu nggak ada hijab. Makanya tanya, harus baik sama orang tua. Itu orang tua, itu mertua, itu sama. Jadi saya apa kita ikut tes selanjutnya, saya kompromi dengan suami. Suami saya bilang ikutin arahan orang tua. Kemana kita diarahkan. Jadi akhirnya saya pulang kampung lagi. Ikut tes di kampung saya, di daerah saya, di wilayah saya, dan alhamdulillah saya lulus. Alhamdulillah lulus CPNS. Siapa sangka? Iya kan? Dan saya baru tahu itu, dan saya baru mempelajari itu, baru mencerna hal demikian itu ya setelah saya lulus. Sebelumnya saya nggak tahu kenapa penyebab saya lulus, penyebab saya gagal itu saya nggak tahu. Dan ketika lulus, orang tua saya mengatakan emang doanya seperti itu teman-teman. Makanya kita nggak tahu ya hati orang tua itu seperti apa. Makanya konsultasi ataupun kompromi ya, musyawarah dengan orang tua itu lebih bagus. Nah, apalagi ini yang masih lajang teman-teman. Ya, kalau lajang itu pasti orang tua ya. Kalau ada suami, kalau ada istri, tentunya orang tua. Dan ikutin betul-betul arahan orang tua. Apa yang diinginkan orang tua? Karena yang didoakan oleh orang tua, itu yang diinginkannya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, kemudian kita akan lihat yang kelima, itu apa? Itu adalah berusaha. Setelah yang pertama tadi adalah niat, yakin karena Allah, tidak berputus asa, restu. Kemudian yang terakhir adalah berusaha. Nah, jadi dari keempat aspek tadi, tanpa diiringi dengan yang aspek yang kelima, itu sama aja. Karena ending daripada semuanya itu titik yang paling mendasar itu adalah berusaha. Kenapa? Karena dengan kita berusaha kita kan belajar. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi bagaimana? Yang pertama adalah belajar. Nah, bagaimana cara kita belajar? Tunjukkan bentuk usaha untuk menggapai keberhasilan. Nah, jadi nanti akan saya buat video teman-teman yang ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya. Akan saya buat video yaitu tentang bagaimana caranya belajar. Nah, jadi bagaimana cara saya belajar sebagai saya ini seorang ibu rumah tangga, kemudian mempunyai 2 orang anak, masih kecil lagi. Saya mengurus anak sambil belajar. Bahkan saya mempunyai buku ya, buku pembelajaran itu ada 5 buku yang sangat tebal-tebal teman-teman. Yang jumlahnya itu 600 halaman, itu semuanya saya kupas. Bayangkan teman-teman, itu emang karena yakin, karena emang saya ingin jadi CPNS, jadi saya otomatis saya berusaha, berdoa, gitu seperti itu. Dan saya menunjukkan bagaimana cara saya berusaha, walaupun saya ini sebagai ibu rumah tangga, harus mengurus rumah tangga, harus mengurus suami dan anak-anak, saya selipkan kesempatan saya untuk belajar. Nanti akan saya bagikan tipsnya ke teman-teman ya, teman-teman, agar teman-teman bisa untuk kalau misalnya bisa untuk mengambil manfaatnya, alhamdulillah. Saya sangat bersenang hati ya. Nah, jadi sebagai mungkin banyak juga di sini ya ibu-ibu yang punya anak nggak tahu cara belajarnya seperti apa, membagi waktunya seperti apa, tidak tahu ya. Nah, jadi saya akan membagikan nanti di video selanjutnya setelah video ini. Nah, kemudian berdoa. Apa yang kita doakan? Allah senang dengan hamba yang senang berdoa. Doa, jadi nggak usah takut teman-teman untuk berdoa saja sama Allah, minta apa saja yang diinginkan sama Allah. Nah, ingin jadi CPNS, minta sama Allah, ya Allah saya ingin menjadi PNS ya Allah. Engkau maha menghendaki ya Allah, maka kehendakilah ya Allah, ya Allah saya menjadi PNS. Nah, seperti itu, jangan malu-malu berdoa sama Allah, yakinlah dengan keajaiban doa. Allah senang dengan orang-orang yang suka berdoa teman-teman. Nah, jadi ketika kita belajar, ya ketika kita ingin belajar, itu jangan lupa membaca doa teman-teman. Jadi akan dimudahkan proses belajarnya dan dimudahkan dari sedikit. Yaitu Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Nah, ketika kita ingin memulai pembelajaran itu selalu dimulai dengan pertama sebelum kita belajar. Karena apa? Karena itulah yang akan memudahkan kita. Allah akan memberikan ilmu yang manfaat bagi kita dan rezeki yang melimpah pada kita. Bayangkan teman-teman bagaimana, ya kan? Oke. Nah, jadi doa, jangan sepelekan doa teman-teman. Keajaiban daripada doa jangan sepelekan. Karena segala sesuatu perbuatan itu kita harus ikhtiar, ya. Berusaha dan berdoa.
Berdoa saja tanpa berusaha itu tidak akan ada arti, teman-teman. Berusaha saja tidak berdoa juga sama, maka itu harus diiringi, berbarengan. Berdoa, berusaha itu harus sejalan. Dan insya Allah ya akan mudah. Insya Allah Allah akan memudahkan. Nah, jadi teman-teman jangan mengira itu semua adalah takdir ya. Ketika kita nggak lulus ya, ketika kita nggak lulus ikut tes PNS, itu jangan langsung udah takdir saya nggak lulus. Nah, jangan langsung putus asa kayak gitu, jangan. Perlu diketahui teman-teman, takdir itu ada takdirnya mubram ya. Jadi di mana takdir itu dilihat dari usaha manusia ya, usaha kita. Nah, jadi itu yang perlu dicamkan dalam hati kita. Takdir yang terjadi diiringi dengan usaha kita. Nah, itu namanya dengan takdir mubram. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan semata-mata takdir itu tidak bisa mutlak ya. Itu ada juga takdir yang memang itu dilihat dari usaha kita. Nah, jadi kalau emang kita gigih berusaha, belajar, tapi ya harus yakin, harus benar-benar niatnya dari hati, emang betul-betul, tidak pura-pura malas belajar, besok aja, seperti ini, seperti itu, banyak alasan dengan berjuta alasan. Itu berarti emang nggak yakin. Nah, jadi seperti itu teman-teman, saya udah mengalaminya, saya udah pernah gagal. Dan saya juga alhamdulillah sudah berhasil. Alhamdulillah semuanya atas pertolongan Allah dan doa dari keluarga saya tercinta. Dan yakinlah dan berdoa sama Allah, jadikanlah saya lulus CPNS, mudahkanlah rezeki saya. Jadi saya juga pernah mengutip ya berdoa itu di siaran TV One ya kalau saya nggak salah, itu siaran Mama Dedeh, rumah Mama Dedeh. Apa dikatakan Mama Dedeh? Maka berdoalah kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Bagaimana doanya? Ya Allah, mudahkanlah rezeki saya. Dengan mudahnya rezeki saya terus mengalir, maka itu akan memudahkan saya untuk bersedekah. Nah, sedekah, mudah bersedekah. Jangan pernah sepelekan sedekah teman-teman, luar biasa keajaiban dari sedekah. Nah, jadi seperti itu doanya, jangan tanggung-tanggung, ungkapin semuanya sama Allah, keluarkan unek-unek isi hatinya semua sama Allah, Allah akan mendengar. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada kebenaran dan manfaat, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video selanjutnya terkait tentang cara belajar, bagaimana cara belajar yang mudah. Oke teman-teman, nantikan terus video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.